Inilah aplikasi Matriks Parsial, cara mudah menjawab soal pilihan ganda. Ini ada 4 menu, yaitu teori, petunjuk, operasi dasar, dan operasi lanjutan ya. Untuk mempelajari teorinya yang berhubungan dengan aplikasi ini, bisa klik menu teori. Nah, di sini ada nilai Riemann, Schwind, dan Tropin bilangan. Teorinya lengkap ini ya. Jadi kalau kurang besar bisa di zoom in atau zoom out ya. Nah, ini. Kemudian kita kembali ke menu. Kemudian petunjuk. Petunjuk adalah cara menggunakan aplikasi. Jadi langkah-langkahnya dituliskan di sini, halaman petunjuk, di petunjuk penggunaan aplikasi. Di sini sampai selesai ya, lengkap ini. Kemudian kita akan mencoba cara mengoperasikan bilangan. Kita klik operasi dasar ya. Operasi dasar, ada operasi lanjutan. Kita mulai dari operasi dasar dulu, klik. Nah, di sini ada petunjuk, klik pendek tombol soal yang ada di bawah itu untuk memasukkan soal secara otomatis. Klik panjang, yaitu klik dengan ditahan tombol soal untuk memasukkan soal secara manual. Jadi ini bisa memasukkan soal secara manual ya. Misalnya kita mendapatkan soal dari buku, kemudian kita tulis di sini, kemudian dijawab menggunakan aplikasi, ini bisa. Tapi di sini saya contohkan untuk soal yang otomatis saja ya. Kita klik soal. Nah, di sini tampil soal yang pertama, yaitu nilai N pada kalimat 30.000 dikurangi 17.254 sama dengan N adalah titik-titik. Untuk mencari jawabannya, lebih dahulu kita tulis kalimat matematikanya dulu ya. Jadi kalimat matematika itu hanya angkanya saja, tidak termasuk kalimatnya. Kita tulis menggunakan tombol angka yang ada di bagian bawah. 30.000 dikurangi, kita klik tombol kurang. 17.254, kita klik tombol sama dengan. Nah, kemudian di bawah catatan itu ada petunjuk, gunakan nilai RM, SW, atau TP untuk menentukan jawaban soal. RM itu singkatan dari Riemann, SW singkatan dari Schwind, TP singkatan dari Tropin ya. Di teorinya tentang Riemann, Schwind, dan Tropin sudah lengkap. Riemann adalah menjumlahkan unsur bilangan. Kemudian kalau Tropin itu jumlah unsur bilangan di tempat ganjil dikurangi jumlah unsur bilangan di tempat genap. Kalau Schwind itu hanya memandang angka satuannya saja. Begitu. Tetapi untuk detailnya ya bisa dilihat di teorinya. Di sini karena operasi pengurangan, lebih mudahnya kita menggunakan nilai Riemann saja ya. Kita klik RM ya. Nah, telah saya jelaskan tadi, Riemann itu menjumlahkan unsur bilangan. Kalau 30.000 nilai Riemann-nya berapa ya? 3 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, 4 kali ya nolnya. Ini sama dengan 3. Nah, kemudian kalau 17.254 nilai Riemann-nya berapa? Ya 1 tambah 7 tambah 2 tambah 5 tambah 4. Jumlahnya berapa? Kalau ada 2 digit dijumlahkan lagi. Begitu. Tapi di sini ada cara praktis. Jadi tidak harus menjumlahkan. Tapi ada cara praktisnya, yaitu unsur 0 dicoret. Kemudian unsur 9. Jadi kalau ada angka 9 dicoret. Kemudian kalau ada angka yang jumlahnya 9 juga dicoret. Kemudian lagi kalau ada yang jumlahnya 18 juga dicoret. Nah, sekarang 30.000 nolnya dicoret.
Ada 4 kan, itu dicoret semua itu. Berarti tinggal 3. Nilai remnya berapa? Kita klik RM ya. Nah, 3 kan. Kemudian 17.254. Di situ ada 7 dan 2. Itu jumlahnya kan 9, dicoret itu. Kemudian 5 dan 4 jumlahnya 9, dicoret. Jadi tinggal berapa? Tinggal 1. Nah sekarang 3 dikurangi 1 berapa? Kita klik tanda kurang. Sama dengan 2. Nah, di sini sudah jelas ya. Hasilnya berapa? Yaitu bilangan yang nilai reminya 2. Jadi di antara A, B, C, D itu nanti kita cari bilangan yang nilai reminya 2 sebagai jawaban yang benar. Nah, sekarang A dulu ya. Di situ ada simbol RM di sebelah kanan jawaban. Kita klik saja. Klik. Nah, nilai remin dari jawaban A yaitu 14.746 sama dengan 4. Nah, di situ ada angka yang berubah warnanya menjadi merah. Nah, angka-angka itu kalau kita jumlahkan itu jumlahnya 18 ya. 6 ditambah 4 10 ditambah 7 17 ditambah 1 18. Tadi saya sudah bilang unsur bilangan 0 9 dan yang jumlahnya 9 dan jumlahnya 18 dicoret untuk mencari nilai tropin secara praktis. Nah, itu dicoret itu. Tinggal yang tidak dicoret 4. Nah, berarti nilai reminya 4. Kemudian yang B, nilai reminya 3. Yang berubah menjadi merah adalah 6, 5, dan 7. Itu dicoret karena jumlahnya 18. Tinggal 2 dan 1. Itu dijumlahkan, hasilnya adalah 3. Kemudian yang C, 6, 4, 7, dan 1 dicoret karena jumlahnya 18. Tinggal satu angka yang tidak dicoret yaitu 2. Berarti nilai reminya 2. Kemudian yang D, nilai reminya 3. 6, 4, dan 8 itu dicoret karena jumlahnya 18. Tinggal 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, sekarang sudah terlihat semua hasilnya. A nilai reminya 4, B nilai reminya 3, C nilai reminya 2, dan D nilai reminya 3. Yang sama dengan soal yang mana? Yang C, karena di soalnya jawabannya nilai reminya adalah 2. Berarti jawabannya adalah yang C. Di bawah catatan itu tertulis pada pilihan jawaban pilih bilangan yang memiliki nilai remin sama dengan 2 atau negatif 7. Saya jelaskan bahwa nilai remin 2 itu sama dengan negatif 7 ya. Itu nanti di teorinya ada, itu dijelaskan secara lengkap. Berarti di sini kita pilih yang C. Kita klik anak panah di sebelah kanan jawaban C. Kalau kita klik yang A bagaimana? Nah, salah. Yang B bagaimana? Juga salah. Nah, kemudian yang C benar ya. Itu berarti 30.000 dikurangi 17.254 sama dengan 12.746. Mudah bukan? Ini baru soal pengurangan, belum nanti soal pembagian, soal perkalian, soal penjumlahan, kemudian nanti soal hitung campuran, ada semua ya. Jadi macam soalnya bisa kita lihat di ini tombol yang bawah itu bisa kita klik ya. Nah, ini soal penjumlahan. Kalau mau kita ganti, misalnya kita klik clear dulu, untuk menghapus semua input teks ya. Klik clear dulu, kemudian klik lagi. Nah, ini soal nomor 3. Klik lagi, ini soal nomor 4. Jadi ada ada negatif, bilangan negatif, ada tanda bagi, tanda tambah. Nah, ini nanti menggunakan aplikasi jelas ya mana yang
kita kerjakan lebih dahulu. Nah, itu dijelaskan ya. Ketika kita mengklik yang salah maka ada peringatan ya. Itu. Inilah gunanya aplikasi ini ya. Jadi jelas ya, lebih mudah, cepat dan praktis ya. Dan nanti ketika kita sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini, kita bisa mengerjakan secara mental. Kalau hanya soal yang melibatkan satu tanda operasi ya, atau dua pun bisa ya. Gitu. Semoga bermanfaat. Sekian. Bila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih.